Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi dengan Stefania Olivaristi Duakinya Saupung, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDI Puho, Kabupaten Sika. Bersama fasilitator kelas 09.88 BGP NTT, Bapak Asep Taufik MPD, dan pengajar praktik Ibu Maria Genena Vince da Selma SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran ini adalah CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Saya akan merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari dengan pertanyaan pemantik. Apa yang dipahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Sebelum memaparkan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan paradigma inquiry apresiatif, terlebih dahulu saya harus mendalami dan memahami materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Peran Pendidik dan Nilai Guru Penggerak, modul 1.3 Inquiry Apresiatif yang memiliki peran erat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya menyajikan refleksi dan pemahaman saya terhadap setiap modul yang telah saya pelajari, dimulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagi saya, pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat agar peserta didik sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Beranjak ke modul 1.2 Peran Pendidik dan Nilai Guru Penggerak. Peran pendidik terdiri dari 5 elemen, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, pendorong kolaborasi, koaks bagi guru lain, penggerak komunitas, dan pemimpin pembelajaran. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Selanjutnya modul 1.3 yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma dan model manajemen perubahan yang berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif individu atau komunitas untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Selanjutnya, ketiga materi yang telah saya refleksi dan pahami ini memiliki peran erat menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang tergambar bahwa perwujudan profil pelajar Pancasila adalah sebuah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama atau dimensi atau elemen kunci, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sebagai seorang guru, saya mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak. Harus saya optimalkan agar mendorong tercapainya kemerdekaan belajar anak agar mereka selamat dan bahagia setinggi-tingginya.
Sebagai guru, saya harus berpihak pada murid, akan berinovasi meningkatkan kualitas pembelajaran, berkolaborasi, mandiri, dan merefleksikan kegiatan. Peran guru penggerak juga dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Sebagai kesimpulannya, jika pemikiran Ki Hajar Dewantara diwujudkan dengan implementasi nilai dan peran guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif, maka profil pelajar Pancasila peserta didik akan bertumbuh optimal. Guru harus memiliki visi agar perwujudan profil pelajar Pancasila dapat ditanamkan melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas serta kegiatan ekstrakurikuler. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka guru memerlukan paradigma inquiry apresiatif. Di sekolah saya, yaitu SD Ipuho, Kecamatan Lelah, Kabupaten Sika, sudah ada pojok baca kelas. Ada beberapa siswa yang gemar membaca, tetapi kegiatan literasi di pojok baca ini belum berjalan sesuai harapan. Pojok baca yang ada kurang menginspirasi dari segi bahan bacaan, desain, dan penataannya. Pun frekuensi siswa yang membaca sangat kurang. Padahal membaca merupakan jantungnya pendidikan. Dengan membaca dapat menambah wawasan dan membina daya nalar. Oleh karena itu saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan budaya literasi melalui pengoptimalan pojok baca kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Diharapkan prakarsa perubahan dari diri saya ini dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ke pertanyaan pemantik kedua, yaitu merevisi dan merumuskan visi yang telah dibuat ke dalam sebuah visi yang membuat saya lebih bersemangat saat membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi sebelumnya pada tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3 adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan luas serta berbudaya positif. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, edukatif, religius, menguasai iptek, dan adaptif. Alasan pemilihan visi ini adalah saya ingin mewujudkan peserta didik yang ceria. C. Cerdas. E. Edukatif. Maksudnya mendapat pengetahuan yang benar, keterampilan berguna, dan membentuk sikap positif. R. Religius. I. Menguasai iptek. Dan A. Adaptif. Maksud saya belajar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Terima kasih.